Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin memperkenalkan diri. Ternama Dia, Politeknik Imigrasi, nama Bian Habibi, NRT 2018.1385.1.01. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pelayanan keimigrasian izin tinggal kunjungan di masa pandemi. Di dalam masa pandemi ini, tentunya menimbulkan pro dan kontra bagi setiap negara yang ada di dunia, khususnya bagi Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM melakukan dan juga mengambil langkah dalam menyikapi penyebaran virus corona dalam hal pelayanan keimigrasian. Sebelum kita akan mengetahui apa saja kebijakan yang diberikan, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu izin tinggal dan juga izin tinggal kunjungan. Izin tinggal merupakan izin yang diberikan kepada orang asing oleh pejabat imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 48 Ayat 1 menyebutkan, setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin tinggal. Sedangkan izin tinggal kunjungan merupakan izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan. Kemudian juga, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 50 Ayat 1, izin tinggal kunjungan itu diberikan kepada orang asing yang masuk wilayah Indonesia dengan visa kunjungan atau anak yang baru lahir di wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah atau ibunya adalah pemegang izin tinggal kunjungan. Selanjutnya adalah persyaratan izin tinggal kunjungan. Persyaratan izin tinggal kunjungan diberikan kepada warga negara asing yang berasal dari visa kunjungan satu kali perjalanan dan juga yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan. Perpanjangan izin tinggal kunjungan dapat diajukan paling cepat 14 kali dan paling lambat pada hari kerja sebelum jangka waktu izin tinggal kunjungan berakhir. Selanjutnya, warga negara asing melakukan permohonan online melalui aplikasi izin tinggal online. Kemudian warga negara asing membuat surat permohonan, kemudian surat penjaminan dari penjamin yang bermaterai 10.000, kemudian surat kuasa dan juga IKTP penerima kuasa dalam hal kepengurusan melalui kuasa, kemudian IKTP NPWP dan juga kartu keluarga penjamin, dan yang terakhir paspor kebangsaan, cap izin masuk yang asli dan juga fotokopi. Berikutnya adalah alur permohonan izin tinggal kunjungan. Bagi warga negara asing dan juga penjamin dapat melakukan dan menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan. Setelah itu dapat datang ke kantor imigrasi. Di sana akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan, kemudian dilakukan pindai dokumen, kemudian dilakukan cek cekal, kemudian dilakukan wawancara dan biometrik, kemudian pembayaran PNBP, kemudian menunggu persetujuan izin tinggal dari pejabat yang berwenang. Setelah itu, penerbitan register izin tinggal kunjungan. Setelah itu, dilakukan pindai dokumen, dan yang terakhir, penyerahan izin tinggal kunjungan. Untuk waktu penyelesaian adalah dilakukan setelah pembayaran, dan untuk perpanjangan pertama, proses penyelesaian dilakukan setelah pengambilan data biometrik. Untuk biayanya adalah 500.000 per permohonan. Selanjutnya adalah kebijakan pembatasan orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Pada tahun 2020, Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan peraturan Permenkumham nomor 26 tahun 2020 tentang visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Kemudian pada tahun 2021 diperbarui oleh peraturan yang baru, yaitu Permenkumham nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Dalam peraturan tersebut terdapat pada pasal 2 ayat 1 dan 2, Menteri melakukan pembatasan terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia. Kemudian juga pembatasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Dalam peraturan tersebut
dijelaskan bahwa Menteri melakukan pembatasan terhadap orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia atau transit di wilayah Indonesia kecuali 1. Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas, kemudian orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap, orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan, dan yang terakhir, awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Orang asing sebagaimana dimaksud di atas dapat masuk wilayah Indonesia setelah memenuhi protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan harus melampirkan rekomendasi dari kementerian ataupun lembaga yang menyelenggarakan fungsi penanganan COVID-19. Kemudian juga orang asing pemegang izin tinggal yang berada di wilayah Indonesia dapat diberikan izin tinggal yang baru setelah memperoleh visa. Selanjutnya adalah kebijakan izin tinggal kunjungan masa pandemi. Bagi warga negara asing pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan, visa kunjungan maupun KPP apabila izin tinggalnya sudah berakhir dapat melakukan perpanjangan ataupun keluar dari wilayah Indonesia. Apabila warga negara asing tersebut akan melakukan perpanjangan, maka dilakukan perpanjangan sesuai dengan Permen-Kumham nomor 27 tahun 2014. Apabila sudah dilakukan perpanjangan selama 4 kali, maka tidak dapat dilakukan perpanjangan dan warga negara asing tersebut harus mengajukan visa baru sebelum masa berlaku izin tinggal kunjungan berakhir. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dalam hal ini adalah bagi orang asing di Indonesia pemegang izin tinggal kunjungan yang berasal dari 1. Visa kunjungan saat kedatangan, visa kunjungan satu kali perjalanan, visa kunjungan beberapa kali perjalanan, dan kartu perjalanan pebisnis APEC, maka dapat melakukan perpanjangan izin tinggal di kantor imigrasi di wilayah tempat tinggalnya. Kemudian setiap kali perpanjangan akan diberikan izin tinggal selama 30 hari dan juga izin tinggal kunjungan yang dapat dialih statuskan menjadi izin tinggal terbatas adalah izin tinggal yang berasal dari visa kunjungan saat kedatangan dan juga visa kunjungan satu kali perjalanan. Berikut adalah referensi saya dalam membuat PowerPoint ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Selanjutnya Permen-Kumham Nomor 27 Tahun 2014 tentang prosedur teknis pemberian, perpanjangan, penolakan, pembatalan, dan berakhirnya izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap, serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal. Selanjutnya, surat edaran dari Dirjenim nomor IMI-0661.01.01 tahun 2021 tentang ketentuan visa dan izin tinggal dalam masa adaptasi kebiasaan baru. Kemudian, surat edaran Menteri Hukum dan HAM nomor M.HH/GR.02.07 tahun 2021 tentang ketentuan visa, tanda masuk, dan izin tinggal keimigrasian dalam PPKM darurat di Siasi 2021. Dan yang terakhir adalah surat edaran Dirintalkim nomor IMI-3-GR.01.01/1450 hal pedoman teknis layanan Intalkim pada masa PPKM darurat se-Provinsi Jawa dan Bali. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.